Pernah nggak sih kalian itu kepikiran kayak gimana cara pesen di WhatsApp yang kalian kirim itu dari Jakarta misalkan bisa sampai ke teman-teman kalian di kayak mungkin di London, di Singapura, Filipina itu dalam hitungan detik. Atau kayak gimana cara video YouTube 4K bisa streaming lancar di laptop kalian. Nah, internet itu kelihatannya ajaib, tapi sebenarnya di balik layar ada sebuah sistem aturan yang sangat ketat seperti sebuah bahasa universal yang memastikan semua komputer di dunia itu mulai dari server raksasa di Google sampai di smartwatch kalian itu bisa saling ngobrol. Nah, bahasa itu bernama TCP/IP. Hari ini saya akan bongkar cara kerjanya dan kenapa kita sedang di masa transisi besar-besaran dari versi lama ke versi baru. Oke, kalian bisa lihat gambar di sini. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing pekerjaan dari TCP dan IP itu sendiri. Nah, TCP/IP itu sebenarnya bukan satu benda, tapi satu paket protokol. Bayangkan mereka seperti duo dinamis. Bisa dilihat di gambar ini, kalau IP itu punya tugasnya sendiri, seperti menempel alamat di amplop surat. Nah, dia yang menentukan lewat rute mana data akan berjalan di antara awan router internet. Dia tidak peduli data itu sampai atau tidak, yang penting itu dia mengetahui alamat tujuan dari penerimanya itu sendiri. Dan selanjutnya itu ada TCP. TCP itu sendiri memiliki tugas seperti manager. Dia itu melakukan salaman dulu, lalu memecahkan data jadi nomor kayak dipecah-pecah jadi paket yang berbeda-beda, diberi nomor 1, 2, 3, 4. Nah, kalian bisa lihat dia dikirim itu secara berpisah kayak berurutan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalkan paket nomor 3 ini hilang, bisa dilihat ini ada X-nya. TCP itu bakal otomatis minta kirim ulang. Jadi data itu pasti akan sampai seutuh-utuhnya. Dan supaya mudah dimengerti, saya akan gunakan analogi kantor pos. Nah, IP itu atau Internet Protocol adalah sistem alamatnya. Bayangkan IP itu seperti alamat yang kamu tulis di amplop surat, misalkan Jalan Mawar nomor 10 Jakarta. Nah, tanpa alamat ini, tukang pos itu nggak akan tahu kemana surat ini harus diantar. Nah, di dunia komputer ini, setiap perangkat yang terhubung ke internet harus punya alamat IP yang unik. Setelah itu, ada TCP atau Transmission Control Protocol. Nah, TCP ini adalah petugas pos yang sangat teliti. Jadi, ketika kamu ngirim file besar, misalnya foto berresolusi tinggi, TCP tidak mengirimnya sekaligus, tapi dia memecah-mecahkan foto itu dulu menjadi potongan-potongan kecil yang disebut paket. Tugas TCP adalah memastikan semua potongan itu sampai ke tujuan dengan urutan yang benar. Dan kalau ada yang hilang di jalan, TCP akan meminta potongan itu dikirim ulang. Jadi singkatnya itu, IP itu menentukan tujuannya, dan TCP itu memastikan barangnya sampai dengan selamat. Nah, sekarang mari kita fokus pada bagian IP-nya, yaitu sistem alamatnya. Bisa dilihat di gambar ini. Ini adalah gambar IPv4 paket header structure. Nah, di kotak pertama ini adalah kartu identitas yang isinya itu 4 angka yang menegaskan kayak halo, saya adalah paket IPv4 dan bukan IPv6. Jadi dia seperti kayak pengenalan gitu. Lalu ada TTL atau time to life. Ini tuh seperti bom waktu atau kayak umur. Jadi setiap kali paket melompat ke router lain, nyawanya itu akan berkurang 1. Nah, ini tuh jadi mencegah paket hantu memenuhi internet selamanya. Jadi dia akan membunuh paket-paket atau data yang tidak mencapai tujuannya. Jadi kayak data yang tersesat itu setiap kali dia melompat dia akan umurnya akan berkurang dan lalu mati agar dia tidak bersebaran di mana-mana. Dan selanjutnya ini ada kolom protokol. Ini itu memberitahu penerima jenis kargo apa yang dia bawa. Apakah mungkin isinya itu TCP yang rapi atau UDP yang cepat. Dan yang paling besar di bawah ini adalah pengirim dan penerima. Jadi seperti alamat. Nah, tanpa 32 bit angka ini, paket tidak akan pernah sampai ke tujuannya. Jadi ini tuh penting seperti sebuah alamat di paket yang kalian mau kirim. Atau seperti ya pokoknya paket yang akan dikirim oleh kurir itu butuh alamat.
Nah, selama 10 tahun, jadi kita itu menggunakan standar yang disebut IPv4, Internet Protocol version 4. Alamat ini pasti sering kamu lihat. Jadi bentuknya itu seperti kayak 4 kelompok angka yang dipisahkan titik. Jadi contohnya nih seperti ini nih. Seperti ini. Nah, IPv4 itu adalah sistem 32 bit yang artinya total kombinasi alamat unik yang bisa dibuat adalah sekitar 4,3 miliar alamat. Jadi saat internet pertama kali dibuat itu di tahun 80-an, 4,3 miliar alamat itu jadi terasa sangat banyak banget gitu. Dan nggak mungkin habis. Nah tapi kenyataannya nggak gitu. Sekarang itu setiap orang punya HP, laptop, tablet, TV, kulkas, CCTV itu semuanya juga butuh alamat IP. Jadi akibatnya pada awal tahun 2010-an, dunia itu secara resmi mulai kehabisan alamat IPv4 dan mengalami krisis alamat internet. Untungnya para insinyur internet sudah menyiapkan solusinya, yaitu IPv6. Jika IPv4 adalah sistem 32 bit, IPv6 itu adalah monster 128 bit. Alamatnya itu terlihat jauh lebih rumit, menggunakan angka dan huruf heksadesimal, dan dipisahkan oleh titik 2. Seberapa besar perbedaannya? Ini bukan cuma 2 kali lipat lebih banyak, tapi triliunan kali lipat. Nah, coba perhatikan ini. Ini pasti kelihatannya itu sangat berbeda. Karena yang dikira itu IPv4 cuma mempunyai 32 bit angka. Yang kapasitasnya itu cuma 4 miliar alamat. Dan dia tuh udah kayak ember kecil yang sekarang itu sudah luber karena kebanyakan gadget yang ada di bumi ini. Dan seingat saya itu di bumi ini udah mencapai lebih dari 25 miliar gadget yang orang-orang pakai. Sedangkan IPv6 ini di kanan, dia pakai 128 bit kombinasi angka dan huruf. Ini bukan lagi ember tapi lautan luas. Jadi IPv6 ini kita bisa kasih alamat IP ke setiap butir pasir di pantai dan alamatnya itu tuh masih tersisa. Dan jumlahnya itu adalah 340 undesilion, yang dimana itu angka 340 diikuti dengan 36 nol di belakangnya. Jadi dengan IPv6 ini kita tidak akan kehabisan alamat IP lagi dalam waktu dekat. Setiap butir debu di bumi ini pun bisa kita beri alamat IP sendiri jika kita mau. Di bagian terakhir ini, jadi mari kita rangkum perjalanan data kita. Jadi saat kita mengirim email menggunakan jaringan modern, protokol TCP di komputermu akan memecah email ini menjadi paket-paket kecil, dan protokol IP kemungkinan besar IPv6 sekarang itu menempelkan alamat pengirim dan alamat tujuan di setiap paket. Lalu paket-paket itu berjalan melintasi router di internet lalu sampai di tujuan. TCP komputer penerima memastikan semua paket lengkap dan menyusun kembali menjadi email yang bisa dibaca. Nah, transisi dari IPv4 ke IPv6 sedang berjalan sekarang. Dan mungkin internet di rumahmu sudah menggunakan keduanya secara bersamaan. Memahami TCP/IP bukan cuma soal teknis, tapi memahami bagaimana dunia modern kita ini terhubung. Jadi tanpa bahasa rahasia ini, dunia digital kita akan sunyi senyap. Jadi sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian dan terima kasih sudah menonton. Peace.